Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini merujuk pada kemampuan individu dalam memecahkan masalah matematika, mengenali pola dan tren, dan memahami hubungan antara konsep. Orang yang punya kecerdasan ini nunjukin kalau keteraturan dan urutan sangat dominan dalam cara berpikir mereka. Orang yang punya kecerdasan logika matematika senang mecahin masalah dengan analisis dan hubungan sebab akibat. Mereka percaya kalau pendekatan ilmiah selalu lebih baik buat kasih solusi. Karir yang cocok buat orang-orang dengan kecerdasan logika matematika biasanya ahli matematika, ekonom, auditor, akuntan, ilmuwan, analis komputer, dan teknisi. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami, mengelola emosi, pikiran, juga memotivasi diri sendiri. Orang dengan kecerdasan intrapersonal yang tinggi cenderung punya kesadaran diri yang mendalam dan mampu merefleksi terhadap pengalaman pribadi. Kecerdasan ini membuat mereka memahami apa tujuan yang diinginkan, merencanakannya dengan baik, dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Karakter kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya mandiri, pendengar yang baik, dan jadi role model buat sekitar. Karir yang cocok untuk orang dengan tipe kecerdasan ini adalah psikolog, penulis, terapis, konselor, pekerja sosial, teolog, wirausahawan, atau penyair. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan ataupun tulisan. Orang dengan kecerdasan linguistik yang tinggi bisa mengungkapin pikiran dan perasaan yang jelas, serta memahami makna kata dan nada saat berbicara. Umumnya, orang dengan kecerdasan linguistik punya kosakata yang luas. Mereka paham kapan dan bagaimana gunain kata-kata tertentu. Senang membaca dan menulis, senang bermain permainan kata, dan memiliki pemahaman yang mudah terhadap bahasa atau dialek lain. Orang yang cerdas linguistik biasanya bekerja sebagai jurnalis, pembicara publik, pustakawan, politisi, penyiar radio, dan pembawa acara TV. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang buat memahami, menciptakan, dan mengekspresikan diri melalui musik. Individu dengan kecerdasan ini punya sensitivitas terhadap ritme, nada, melodi, dan timbre. Orang dengan kecerdasan musikal biasanya lebih mudah mengenali, memodifikasi, bahkan membuat karya musik berupa lagu atau instrumental. Merasa nyaman dengan musik yang diputar sebagai latar belakang saat melakukan hal lain. Karir yang bagus untuk orang dengan kecerdasan musikal kayak musisi, dirijen, guru piano, komponis, guru tari, terapis musik. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan individu buat gunain tubuh secara efektif dalam mengekspresikan ide, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan lingkungan. Orang dengan tipe kecerdasan ini sangat menyukai gerakan dan aktivitas fisik. Orang dengan kecerdasan kinestetik seringkali unggul pada kegiatan dan melibatkan gerakan. Dapat berkomunikasi baik menggunakan bahasa tubuh, gerak tubuh, punya kesadaran waktu yang baik saat melakukan tugas dan aktivitas fisik. Menangani objek dengan tingkat ketangkasan, kontrol, dan gerakan yang tinggi. Karir yang cocok untuk kecerdasan ini kayak penari, atlet, pelatih, instruktur kebugaran, aktor, montir, dan tukang kayu. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini mengacu pada kepekaan yang mendalam dan kemampuan seseorang buat nanganin pertanyaan-pertanyaan yang mendalam seperti makna eksistensi. Orang dengan kecerdasan eksistensial bukan cuma merasa nyaman membicarakan pertanyaan-pertanyaan serius, tapi juga berusaha keras buat nemuin jawabannya. Orang dengan tipe kecerdasan ini dikenal punya pemikiran yang filosofis, tapi juga ahli berpikir kritis. Mereka selalu tertarik buat nanyain hal fundamental, bahkan pertanyaan yang nggak punya jawaban pasti. Karir yang cocok buat orang kayak gini misalnya pembicara yang menginspirasi, penulis, pendeta, pengarang, filsuf, ekonom, atau blogger. Kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungan alam, termasuk flora dan fauna. Individu dengan kecerdasan ini punya kepekaan terhadap perubahan di alam dan bisa bedain berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Orang yang punya kecerdasan naturalistik yang tinggi menyukai alam dan menghabiskan waktu di luar ruangan, mudah terhubung dengan hewan, pandai memelihara atau merawat hewan atau tumbuhan. Karir yang cocok untuk kecerdasan ini adalah ahli botani, ahli kelautan, ahli astronomi, ahli meteorologi, ahli geologi, atau arsitektur lanskap. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal di mana individu punya kemampuan buat merasakan emosi orang lain dan memahami motif mereka, berkaitan dengan keterampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Orang dengan kecerdasan ini pandai mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara sekelompok orang, punya circle yang luas dan nyaman ketemu orang baru, pandai merasakan mood orang lain, punya kemampuan buat lihat sesuatu dari perspektif yang beda.
Karir yang cocok buat orang kayak gini seperti HRD, konselor, manajer, psikolog, humas, direktur sosial, guru, atau pekerja sosial. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan seseorang buat melihat atau memvisualisasikan dunia dalam 3 dimensi. Mereka yang unggul dalam bidang visual tertarik pada bentuk dan sudut pandang fisik. Orang dengan kecerdasan visual spasial punya kesadaran yang tinggi sama lingkungan sekitar. Indera penunjuk arah yang baik, suka permainan berbasis navigasi, ahli menyusun puzzle, dan menggambar berbagai macam bentuk dan perspektif berbeda. Karir yang cocok buat orang dengan kecerdasan ini antara lain arsitek, guru geometri, insinyur, surveyor, perencana kota, seniman grafis, desainer interior, fotografer, dan pilot.